debat ya Kristen Islam ini. Surga itu sebenarnya untuk siapa? Kalau di kitab Wahyu hanya untuk orang Israel. Jadi percuma kita capek-capek debat, sedangkan surga tempatnya kaum yang lain. Kalau kita baca Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dua hal ini, memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus, itulah yang dibenci setan. Nah, setan tidak suka itu. Kenapa? Itu ajaran yang benar. Jadi kalau seluruh dunia pun jadi Islam, ya, iblis tidak akan terpengaruh. Kalau dianggapnya enggak apa-apa kok jadi Islam semua, kenapa? Ajarannya kok belum menentang saya. Pak Kris, izin Pak Kris, biar nggak kemana-mana saya kasih topik. Bisa nggak sih Pak Kris? Nah ini nih topiknya, kita buka topik baru. Bisa nggak Kristen itu berdiri sendiri? Ini topik baru nih. Bisa nggak itu Kristen berdiri sendiri, back to Yunani, original text, tanpa nyolong kitab Yahudi dan nyolong istilah-istilah Al-Quran? Apa bisa hidup dan berkembang? Silakan Pak Kris. Kita ini sebenarnya bukan dibilang nyolong-nyolong. Memang kalau kita perhatikan firman dari Yesus, dia itu mengutip Taurat ya, kitab Musa ya. Kemudian apa yang dianggapnya masih berlaku tidak dirubah, tidak dibatalkan. Ya, jadi kalau itu masih berlaku adalah 10 perintah Allah itu, ya, tidak ada yang batal. Kita ini pengikut Kristus, bukan pengikut Musa. Kita juga pengikut Kristus, bukan pengikut ajaran-ajaran baru. Nah, Yesus mengajarkan sesuatu yang menggabungkan kitab Taurat dan Injil. Ya, ajaran Yesus dan kitab Musa, dia kan membenarkan ya apa yang dikatakan masih berlaku masih. Jadi kita juga, maksud Pak Kris ngaku-ngaku jadi orang Yahudi begitu? Kita bukan, kalau kita melakukan 10 perintah Allah bukan karena kita ngaku-ngaku jadi orang Yahudi, bukan. Kan Yesus katakan mana kehendak Allah, mana kehendak Bapa, itu yang harus kita perhatikan. Kan apa dia katakan? Bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi melakukan kehendak Bapa di surga. Ini kemana-mana nih Pak Kris. Saya lagi Pak Kris, saya lagi izin. Kalau Pak Kris konsisten, nih dengerin baik-baik. Kalau Pak Kris konsisten mengikuti Torah, kalau Pak Kris konsisten mengikuti Injil Nabi Isa atau Iso, itu Anda tidak akan menjadi Kristen. Anda akan menjadi Yudaisme, minimal dari Nasrani. Kalau Anda konsisten dengerin dulu, saya belum selesai. Anda tidak akan pernah menjadi Kristen. Kenapa? Kalau memang Kristen itu benar memakai kitab Yudaisme, Yudaisme menjadi Kristen. Buktinya sekarang orang Yudaisme melihat salib diludahi gitu loh Pak. Tapi kalau Anda tidak konsisten, Anda akan menjadi Kristen dengan membungkus ini semua. Ya, saya sarankan jadilah Kristen yang tidak bersandar kepada siapa-siapa, tapi bersandarlah kepada Roma, tulisan Paulus itu Pak. Silakan. Kita bersandar bukan kepada Roma. Tidak ada ajaran Roma. Yang ada ajaran Kristus kalau di Alkitab. Kalau ajaran Kristus meneguhkan hukum, itu yang harus kita patuhi karena kehendak Bapa di surga tertulis di situ. Maka ketika kalian ya entah Kristen dan Islam ini debat-debat, buat saya percuma. Ngapain kita siapin miliaran data ya untuk debat, padahal sebenarnya itu tidak mempengaruhi iblis. Kenapa? Kalau iblis menganggap itu kamu teman saya, nggak ada gunanya karena dalil-dalil kalian tidak menentang ajaran-ajaran Tuhan. Nah, jadi iblis membenci ya, memerangi orang-orang yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dua itulah kepanjangan. Tapi kenapa Kristen itu meninggalkan jati dirinya original teks yang Greek berbahasa Yunani itu? Kenapa Kristen meninggalkan itu? Silakan. Lah kalau Anda katakan bahasa, memang kitab kita itu kalau dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kan sebelum ke bahasa Yunani bahasa murid-murid Yesus bukan Arab, murid-murid Yesus kan orang Yahudi. Ya jelas kalau tulisan kitab-kitab itu ke bahasa Yunani berarti bahasa Yahudi lebih dahulu. Kalau itu bahasa Aramaik apa itu, nah jadi ke yang Yunani
Tidak mungkin ya kalau murid-murid Yesus memang Pertanyaan menggunakan sederhana, bahasa. kenapa Anda tinggalkan original teks Yunani itu, Pak? Kenapa Anda tinggalkan? Makanya kalau kita baca Alkitab, perhatikan apa yang disampaikan Yesus ya. Kalau ajaran-ajaran Iya. Saya kasih contoh nih, Pak. Pak, saya kasih contoh ya. Di situ tertulis apostol. Kenapa Anda tinggalkan apostol mengganti menjadi rasul, Pak? Kenapa Anda tinggalkan Theos mengganti menjadi ALLAH gitu loh? Kenapa Kristen tidak mencintai Greek itu yang berbau Yunani, Pak? Kenapa? Itu pertanyaannya. ya, bahasa di dunia Tuhan yang berikan ya pada zaman Babylon. Ada banyak macam. Nah, kalaupun Allah Tuhan Yesus mengizinkan bahasa lain digunakan untuk menerjemahkan firman dari Yesus, ya tidak masalah karena murid-murid Yesus itu kan diberi kesanggupan berbahasa lain. Pak Kris nggak bisa menjawab. Jawabannya, Pak, ada di Filipi 1. Pak Kris, saya kasih jawaban pakai data. Jawabannya ada di Filipi 1 nomor 18. Pak Kris coba baca, Pak. Iya, Pak Kris coba baca Filipi 1:18, Pak. Jawabannya di situ. Jujurlah menjawab. saya tidak Lagi-lagi pegang juga Alkitab. Paulus yang ngajarin Anda. Apa perlu dibacakan? Mas Pandi bisa bacain Filipi 1:18. Kita kan bicara Yesus, kita lepas dulu Iya, Paulus. saya kasih format jawaban, Pak, di sana. Saya ini dosen. Format jawabannya ada di sana supaya Anda benar-benar menjadi Kristen yang jujur gitu loh. Ya, Anda kan nggak suka Paulus. Kita bacain deh kalau Tapi gitu. tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Kena kan jawabannya, Mas Dito? Udah hancur perpuluhan. Nah, jadi Kristen ini memberitakan Kristus itu ya bebas, mau bohong mau kagak, bodo amat, yang penting diberitakan, tabrak semua koridor yang berlaku, gitu loh. Anda tahu sejarah bagaimana Kristen itu, Pak? Waduh, kalau saya ceritakan perang salib dan seterusnya, Pak, berapa korban jiwa, Pak? Gitu loh, Pak. Jadi, Ya, saya juga baca buku tentang peperangan Kristen antar Kristen juga ada di buku The Great Controversy itu. Jadi memang terjadi perbedaan terjadi di banyak karena peperangan terjadi dari Katolik ke Protestan terus lanjut turun temurun terus ya. Tapi memang itu sejarah yang terjadi dinubuatkan di kitab Wahyu itu yang 7 sidang itu ya, ada Smyrna, Laodikia dan lain-lain itu. Jadi kalau kita ini Kristen ya, tidak semua Kristen itu sebenarnya menentang Kristus ya. Memang benar. Ini jadi kayak gimana ini, malah mengamini Pak Kris. Gimana Pak Kris? Pak, gini Pak, kenapa, gini aja sederhana pertanyaannya, Pak. Kenapa Kristen di seluruh dunia itu berbeda-beda, Pak? Kristen Indonesia beda Kristen Arab. Kristen Arab beda dengan Vatikan. Vatikan beda dengan di Bali. Kristen Bali beda dengan yang ada di Jepang. Kenapa beda-beda Kristen itu, Pak? Iya, makanya kalau kita perhatikan apa yang namanya Babilonia, Babel di kitab Wahyu artinya kacau. Nah, terjadi kekacauan ini memang karena apa? Terjadi misunderstand tentang tulisan Paulus. Nah, makanya Petrus katakan, tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Saya kasih lagi, Pak, yang di depan mata Pak Kris nih. Izin, Pak, terakhir dari saya. Di depan mata Pak Kris di Indonesia, Pak Kris Advent. Kenapa Anda berbeda dengan yang lain? Silakan. Ya, kalau kita berbeda ya seperti tadi, kalau dasar mereka juga punya dasar. Kenapa harus pelihara hari Minggu? Kenapa apa punya ayat-ayatnya? Ya, Jawabannya bukan begitu, Pak. Jawabannya karena menafsirkan sesuai selera, meninggalkan original teks. Sekali lagi saya ulang, Pak, ya. Menafsirkan, menerjemahkan sesuai selera, ya, tidak bersandar dengan original teks, begitu, Pak. Oke, apakah saya kalau memelihara Sabat itu enggak original teks baik Al-Quran maupun Alkitab ada? Ya.
Pak, orang yang bersahabat itu, dengarin Pak, orang yang bersahabat itu tidak akan pernah percaya ada penebusan darah manusia di tiang salib. Jadi percuma Anda bersahabat kalau Anda masih percaya penumpahan darah, penebusan dosa, Pak. Yudaisme sahabat, Yudaisme tidak mengenal penghapusan dosa di tiang salib. Jadi percuma Anda bersahabat. Lanjut Kang Dito. Itu gagal paham itu kok seperti itu. Bukan masalah gagal paham. Justru Anda inilah yang dituduh di dalam kitab Wahyu pasal 3 nomor 9, Pak. Anda mengatakan sebagai orang Yahudi, ternyata Anda bukan. Coba kita baca sekarang Wahyu 3 nomor 9. Semalam kayaknya kelihatan Bapak ini udah paham. Ternyata turun itu apa ya? Lihat beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak. Ini justru Anda mengamini bahwa Anda adalah jemaat iblis, Pak. Itu Anda menjaga hari Sabat. Hari Sabat milik orang Yahudi. Orang Yahudi tertuang di dalam 10 hukum Taurat. Anda orang Indonesia bukan orang Yahudi. Lalu jemaat iblis ini gimana? Dengar ya, kalau persoalan Sabat bukan berbicara Yahudi, masih di Adam ya, itu sudah dilembagakan, sudah ditetapkan Yesus. 10 perintah Tuhan, 10 perintah hukum Taurat itu untuk Yahudi, Bani Israel, atau untuk Bani Adam? 10 perintah Allah untuk semua manusia. Iya, ngarang ini udah. Gimana Pak Kris ini? Kalau membodohi publik janganlah Pak di sini Pak. Buktinya kan Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku meniadakan satu titik dari hukum itu. Berarti Yesus bukan mengajarkan kita meniadakan hukum itu. Karena Yesus berkata seperti itu, Yesus orang Yahudi, Bani Israel. Dia mengatakan Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba tersesat dari Bani Israel. Jadi memang Yesus memelihara hukum Taurat. Taurat Musa yang diajarkan. Lalu Anda Bani apa, Pak? Kalau korelasi dengan pertanyaan Bang Handi tadi, perempuan Kanaan ini dipanggil oleh Yesus sebagai guguk. Perempuan Kanaan itu mengamini. Kalau orang Yunani, Matius 7 nomor 26-27, Bani Yunani juga dikatakan guguk. Korelasinya, kalau ternyata Bible ini ditulis oleh guguk, jedar. Maka orang Indonesia yang sudah membaca, ini Yunani ini dikatakan guguk. Aku nggak pakai aja lah kalau kayak gitu. Apa gitu Pak? Iya, Yunani aja. Iya, dikonfirmasi Pak Andi. Sudah itu alasannya Pak Andi. Jadi Bani Guguk bukan hanya disebutkan di luar Bani Israel itu Kanaan, tapi Yunani atau bangsa Siro Venesia, Markus 7 nomor 26-27 juga disebut guguk Pak. Ini serba pendapat dikit ya Pak Kris. Saya setuju kalau Pak Kris ini, pengikut Yesus. Tapi mohon maaf, bukan Yesus yang diutus kepada Bani Israel, tapi Yesus Kristus yang mati di tiang salib, yang fasik, yang terkutuk itu. Sekali lagi saya ulang Pak Kris, silakan mengikuti Yesus Kristus yang mati terkutuk di tiang salib, tapi bukan Yesus untuk Bani Israel. Jadi di sini ada dua Yesus Kristus. Terima kasih. Yesus yang benar adalah yang Yesus yang mati dan bangkit, dan dia lanjutkan bangkit. Tanda kemenangan. Jadi Yesus yang bangkit itu mengalahkan maut. Nah, Oke, sebenarnya Yesus yang dilahirkan dengan Yesus yang keluar dari kubur, ini keduanya yang sama atau salah satunya berbeda? Kalau Yesus mengatakan aku dari Bapa, aku dari atas, lalu ada Yesus yang mengatakan keluar dari kubur.
Bagaimana Bapak bisa membedakan mana yang betul-betul Yesus? Yesus yang asli yang mana? Yang datang dari Bapak atau yang keluar dari kubur? Iya, datangnya dari Bapa, kan dia dilahirkan jadi manusia. Kemudian lalu yang keluar dari kubur siapa, Pak? Ya, keluar dari kubur adalah Yesus yang pernah lahir itu. Macam mana Bang Handi? Sama Yesus lahir. Surah Maria juga disebutkan tiga-tiga itu Yesus itu lahir, mati dan bangkit. Di mana di Al-Quran juga? Pak, kalau merujuk kepada dalil, iblis itu dilemparkan dari langit kemana, Pak? Di bawah bumi, di bawah bumi, atau dilahirkan, Pak? Iblis itu memang dilemparkan ke bumi ini. Bumi itu dalam artian dalam goa atau di kuburan, Pak, sebenarnya? Aduh, sampai nangis cucunya. Naik lagi Kristen yang lain, Mandi. Udah bubuk ini. Ya, terus. Siapa ya Kang gitu ya? Aku naikkan Bang Kris, di mute aja dulu Bang Kris. Oke. Renung dulu Bang Kris. Ya, Telo Atong, selamat siang menjelang sore. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya. Izin kawan-kawan Muslim. Sekali lagi saya sampaikan, kasih kesempatan yang naik itu teman-teman Kristen biar belajar mereka. Silakan disapa Kang Dito. Oke. Nasib Wes, selamat siang, Kristen atau Muslim? Bang Nasib? Kalau 3 kali nggak jawab langsung turunin aja Kang Dito. Kalau sudah Oke, aku langsung ya turunin ya. Baik. Ke Suma Dewi, selamat siang menjelang sore. Bu Suma Dewi, dibuka mic-nya, sudah bisa berbicara itu. Selamat siang menjelang sore. Ibu Kesuma Dewi, Ibu Kesuma Dewi kosong. Oke. Ton Taifur, selamat siang. Selamat siang Ton Taifur. Ton Taifur kosong juga. Itu selamat siang. Itu ngomong sendiri. Itu oke, dibawa dulu. Silakan dinaikkan lagi, host. Ajinomoto, selamat siang menjelang sore. Selamat siang, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Muslim ya Pak ya? Muslim, alhamdulillah. Oke, baik. Dibawa dulu ya Pak ya. Kita kasih kesempatan yang Kristen ya. Silakan naikkan lagi teman-teman. Mohon maaf yang Muslim mungkin boleh dipending dulu. Kalau ada season, aduh kalau ini mah. Oke lah, aku nggak apa-apa. Ini ku kasih tahu dulu. Bu Mauli. Apa kau? Iya. Baru naik udah nangis dia. Oke, itu Mauli di mute dulu itu ya. Ini ada yang naik. Ya, kita sapa dulu. Manggolo, selamat siang menjelang sore, Manggolo. Siang menjelang sore. Ya, Kristen atau Muslim, Pak Manggolo? Kristen Bang, Kristen. Oh ya, tandanya sudah salib ya Pak Manggolo ya? Iya, betul. Baik. Menurut Pak Manggolo sesuai dengan tema yang mengajari Kristen siapa Pak? Silakan. Yang ngajarin Kristen. Maksudnya gimana ini? Ya, kalau Bapak secara umum sebagai manusia dilahirkan dari keluarga Kristen, pasti yang ngajarin kan mama atau bapaknya, orang tua kan. Gitu. Nah, nenek moyangnya. Kalau secara filologi atau berdasarkan Bible, yang mengajarkan Kristen siapa Pak? Yang mengajarkan Kristen kan Yesus kan. Di mana datanya Yesus mengajarkan Kristen Pak? Silakan. Iya, sampean paham Kristen enggak? Enggak, katanya. Saya sangat paham tentang kekristenan Pak. Iya, apa Kristen itu artinya? Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, betul. Makanya, ya itu kan sudah jelas itu. Apakah Yesus mengajarkan Kristen Pak? Untuk yang ada ilmunya, yang ada ilmunya saja dinaikin. Lanjut. Oke, ya langsung aja lah dibersinin kan, atau berkualitas diskusinya Kang Dito biar berkualitas. Ini Bang emang sebelahmu itu berkualitas dia? Maksudnya sebelahku nenekmu itu.
Mana ada dia? Disapa dulu, disapa. Iya, sementara selamat sore. Mana hilang? Oke, gini aja. Mak, buka mic-nya, Mak. Mamaku sayang. Wacarana. Meredihita. Dang ha dong hepeng ya. Baca si buana. Hulu julu. Oke, disapa lagi. Oke, Miko, selamat siang, Miko. Siang. Ya, Kristen atau Muslim, Om? Nggak usah tanya itulah bang. Nah, ini kita diskusi agama, Bang. Oke, dibawa dulu kalau begitu, kalau nggak boleh ditanya. Saya masih silakan. di Yohanes 1. Masih di Yohanes 1. Oke, Kristen ya, Bang Miko ya. Oh, Kristen, oke. Ya, Oke, silakan. Nasi goreng itu disapa juga, Kang Dito. Nasi goreng. Ya, nasi goreng, selamat siang. Selamat siang. Kristen atau Muslim, Bang? Muslim saya. Oke, dibawa dulu Bang ya, mohon izin. Baik, ada Pak Jimmy, selamat siang, menjelang sore Pak Jimmy. Oh, Kristen. Pak Jimmy. Masuk. Pak Jimmy sudah masuk. Jimmy sudah masuk. Woi. Masuk. Iya, sudah masuk. Kristen atau Muslim Pak Jimmy? Kristen. Kristen, oke, di mute dulu. Coba digeser tempat ke yang kondusif biar nggak ada noise Bang. Oke, di mute dulu. Baik. Oke, Pak Miko, sehubungan dengan tema di atas, siapa yang mengajarin Kristen, Pak? Silakan. Udah nggak jelas siapa pengajar itu, Kristen? Bang. Silakan. Yang ngajarin udah nggak jelas itu. Waduh, yang ngajarin nggak jelas. Oke, lanjut. Pak Jimmy aja. Oke, Pak Ji. Nggak jelas katanya. Oke, mungkin dia lagi di persimpangan. Mudah-mudahan Muslim ya. Oke, Pak Jimmy, dibuka mic-nya Pak Jimmy. Sudah naik kok, sudah masuk Pak Jimmy. Pak Jimmy, selamat siang. Udah. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, siapa yang ngajarin Kristen Pak? Monggo. Tuhan Yesus Kristus. Waduh, di mana Pak dalilnya Pak, datanya Pak? Bagaimana itu bisa dibilang Tuhan yang ngajarin Pak? Matius 28 ayat 19. Suruh dibuka. Amanat agung, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku. Jadi murid Tuhan atau jadi murid apa ini Pak? Murid Tuhan lah. Oh, murid Tuhan. Aduh. Jadi murid itu bisa melihat Tuhan Pak? Bisa? Coba gambarkan. Bagaimana gambaran Tuhannya Bapak? Iya, murid bertemu dengan Yesus. Waktu Yesus menjadi manusia, ya bertemu. Anda kan dikabarkan tuh. Betul? Anda dikabarkan kemudian menjadi Kristen. Ya. Ya kan? Berarti Anda murid Tuhan. Murid Tuhan. Oke, Tuhannya Abang yang seperti apa coba? Tahu nggak? Tuhan itu roh. Iblis itu roh bukan? Roh jahat. Sama-sama roh. Sama-sama roh, tapi roh jahat. Apa bedanya? Beda. Iblis roh jahat. Kalau beda, yang bukan roh yang mana? Ya, kita kan harus membuktikan. Kalau kita membuktikan bahwa Yesus itu roh, dia kita merasakan sejahtera. Kita berdoa, baca firman, menyembah. Oke, jadi maksud Anda Yesus itu roh. Kita bertemu dengan roh Tuhan. Oke, kalau menurut kita Anda emosi marah-marah itu roh setan. Baik, Anda mengatakan Yesus itu roh. Menurut di dalam Bible 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah manusia, itulah antikristus. Jadi kamu antikristus. Bapak jangan baca Yesus sebagai agenda manusia. Dia bicara manusia. Dia berbicara agenda manusia. Agenda manusia? Iya, dia sebagai manusia. Firman menjadi manusia. Firman bukan menjadi Tuhan. Dia turun ke bumi bukan menjadi Tuhan. Dia menjadi manusia. Dia berbicara dengan kemanusiaannya. Jadi Tuhan yang jadi manusia atau manusia yang jadi Tuhan, gimana sih? Ya silakan Bang Andi masuk. Tuhan menjadi manusia. Ya satu doang. Waktu Yesus di bumi, dia Tuhan atau manusia, Bang? Manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan waktu di bumi.
Bukan. Terus kapan dia menjadi Tuhan? Kalau dia Tuhan di bumi, itu kalau disalib pakunya peot. Enggak ada yang Buset, sanggup Pak. lewatnya dia. Terus kapan dia menjadi Tuhan lagi, Pak? Ya, Kapan dia menjadi Tuhan? setelah dia bangkit dari kuburan. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Iya, dia sendiri, dia punya roh. Lanjutkan Dito, masuk ke barang. Aku makan. Ini Bang Andi lanjut. Ini Bang Andi cocok Bang Andi. Bang Andi, lanjut, jangan saya. Aku lagi Habis dulu dia. bentar. Aku lagi makan bentar. 10 menit. Oh iya. Bang Andi ini cocok. Silakan, Bang Andi. Bapak dengar saya punya penjelasan. Jadi setelah mati dengar bangkit dulu. baru jadi Tuhan. Dengar Pak saya bicara dulu. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Bapak baca. Udah kau aja yang baca. Kenapa nyuruh-nyuruh? Elohim itu roh. Ya, tapi memang di lain dicatat Allah, bukan Allah. Ya. Ya, cuma itu kata Tuhan saja. Elohim itu roh. Jadi Elohim itu 3 dimensi. Arti Elohim adalah Bapa, Firman, Roh Kudus. Seperti Bapa juga 3 dimensi. Bapa itu tubuh, jiwa, roh. Di dalam tubuh Bapa terdapat jiwa, dalam tubuh Bapa ada roh. Jadi Elohim itu adalah roh. Iblis bukan roh. Iblis roh jahat. Bapak Sama-sama bedakan. Sama-sama roh. Apa bedanya kalau sama-sama roh? Iya, tapi kan dia roh jahat. Bagaimana bisa ngelihat jahatnya? Iya, kalau kita contohnya jarang berdoa, nggak pernah baca firman. Bukan. Kan gini Bang, Anda mengatakan Elohim itu adalah roh. Tuhan Anda itu roh. Iya. Roh yang mana? Ada roh jahat, kemudian ada roh baik gitu. Ya, hakikatnya sama. Iblis sama Tuhannya hakikatnya sama Dia itu. kebenaran, Roh Kudus. Dia Aduh, kebenaran. lanjutin dulu makanya mandi. Bapak harus paham dulu. Bapak harus paham dulu arti L. Enggak kemana, jangan kemana-mana, jangan ke LL-an dulu. Ya, Ada L itu El Rumi, El Rumi itu adiknya dengar Bapak Allah itu. dulu. Sabar dulu Bang. Iya. Ini kan Anda mengatakan di dalam Yohanes 4 nomor 24, Elohim atau Bapa itu roh. Iya. Iblis itu juga roh, betul? Betul. Sama hakikatnya roh. Tuhan dengan iblis sama. Perbedaannya iblis itu dijatuhkan dari sorga, itu putra padi bintang timur. Nah, Dia itu dulu malaikat. kok jadi ke Dia roh bintang jahat. timur segala? Beda kalau iblis itu roh jahat. Oke, gini kembali lagi. Jadi Tuhan Anda itu setelah mati kemudian bangkit jadi Tuhan. Iya. Tuhan Roma itu 8. Baca Pak, kita pakai data. Roma 8 11 baca dulu. Roma 8 4 11. Kita ikutin aja ya kawan-kawan ya. Ya. Roma 8 nomor 11. Dia masih belum sadar ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati Pelan-pelan diam di dulu, dalam pelan. kamu, Dan jika roh dia huruf besar. ya, Ya. betul. Dan berarti itu Elohim. Ya. Dan jika roh Elohim membangkitkan dia kan sebagai manusia mati. Kalau dia mati. Tuhan gak sedia mati. Kalau dia Tuhan dia gak bisa mati. Iya, Dia terus Tuhan lalu. jadi manusia. Ya, Lalu? dia masih sebagai manusia dibangkitkan oleh rohnya. Oke, terus. Ya. Itu membuktikan dia roh. Tadi saya Oke, katakan, jadi di dalam Elohim ada firman, ada roh. Oke, jadi Elohim itu oke, Bapa, oke, Firman, Bang Roh Jimmy, Kudus. Bang Jimmy, saudara. Baik. Ya. Menurut Bang Jimmy, Tuhan itu baru muncul setelah dia mati bangkit gitu ya. Bukan seperti itu, Pak. Jadi Ya. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu Tuhan sendiri. katanya manusia yang itu Ya, bukan enggak, Tuhan. dia sebelum menjadi manusia, Pak. Kita harus tahu pemetaan zaman, Pak. Kita harus tahu kronologisnya. Kita harus tahu kronologisnya. Kita jangan baca firman sepatah-sepatah, dipatah-patah. Anda yang bawa tadi Roma 8 nomor 11. Iya. Saya baca lagi di Roma 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Ngerti nggak dengan kalimat supaya menjadi Tuhan? Iya. Jadi Tuhan itu baru ada setelah disalib, betul? Bukan begitu Pak ceritanya. Lalu ini salah berarti? Itu kan yang Bapak bacakan tadi kan. Setelah dia menjadi manusia, dia mati dari kebangkitannya, dia kembali kepada habitatnya, dia kembali menjadi Tuhan. Iya. Habitat. Astaga, masa Tuhan dibilang habitat Kembali ke kayak habitat. populasi manusia. Jadi bagaimana? Emang Tuhan itu berhabitat begitu? Loh,
Dia kan hakikatnya kan dia roh. Dia kembali Ya ke Tuhan. hakikat. Kamu tadi bilang habitat. Iya. Iya. Ya terus. Jangan bilang Tuhan itu populasi, ada habitat. Ya terus kan tanya apa mau ditanya Pak? Iya, salah nggak abang bilang habitat tadi? Oke, salah ucap oke. Oke, salah ucap. Begitu dong, jujur saudara. Ini menarik ini, hakikat maksudnya. Mungkin karena ada yang rubah tulisannya itu. Bukan. Kecepatan ngomong. Kecepatan ngomong, makanya pelan-pelan. Jangan buru-buru gitu. Kita santai di sini sampai pagi besok ya. Siap. Sabar. Jadi menurut Anda sebelumnya dia adalah Tuhan, kemudian menjadi manusia, manusia itu disalib mati bangkit, baru kembali menjadi Tuhan lagi. Iya. Oh gitu, baik. Tuhannya jadi manusia. Bentar dulu Bang Jimmy, Kang Dito sabar dulu, ini kita kalau bisa sapa-sapa dulu yang naik ya. Oke, boleh. Bang Fandi. Ya, Bang Sanjaya Kristen atau Islam, Bang? Saya baru mau masuk Kristen ini. Kalian agama itu apa sudah ini mengajarin orang Kristen? Nah, sudah baca kitabnya dari awal belum? Abang agamanya apa, Bang? Hah? Saya mau sebentar lagi saya mau Kristen. Agama Buddha saya. Oh Buddha mau jadi Kristen. Ya. Oh sama aja, sama-sama patung. Siapa yang mengajarin Kristen? Saya belajar Oke, dari kita sini, Bang. Ya kan? baik, kita sapa dulu yang lain. Diam dulu Bang Jaya. dijawab dulu. Sabar. Ya, jawab ya. Sabar dulu. Gurunda sudah masuk. Tafadhol. Assalamualaikum Gurunda insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bang Sanjaya, katanya mau masuk Kristen, beliau dari Buddha. Sorry. Silakan Bang Sanjaya. Dibuka mic-nya Bang Sanjaya. Apa yang mau ditanyakan tadi? Ya, dari itu Bang Mandi agamanya apa? Boleh saya tanya? Islam Bang, silakan. Apakah Islam sudah mengajari umatnya? Jemaahnya sudah benar? Apa ini orangnya? Ya, kita Langsung aja bertanya Bang, apa yang mau ditanyakan? baca kitab jangan separuh-paruh ya. Dari awal dong. Sudah baca lengkap belum Alkitab? Sudah baca habis belum? Bibel Bang, Bibel. Sudah, Bibel. Ya. Iya, dari Kejadian sampai Wahyu. Udah. Sudah. Sudah dimaknai apa yang dikata di Alkitab, di Bibel? Kenapa? Sudah dimaknai nggak? Udah, Bible sendiri yang memaknai dirinya kok. Jangan dipotong-potong, jangan bacanya dari satu-satu doang. Soalnya Iya, saya baca. Ayat satu dengan ayat yang lain itu saling berhubungan. Saya bacanya dari bawah ke atas Bang, nggak usah ragu kalau saya. Sekarang dari atas. Sedangkan di Al-Quran kalian, di agama kalian itu banyak komplainnya, ada inilah komplain ini, komplain itu. Bisa baca kitab saya memang? Saya nggak bisa baca kitab, soalnya saya belum pelajari. Kirain. Dan satu lagi, ayat di dalam Bible jangan dipelintir-pelintir. Enggak, justru Kristen yang memelintir kitabnya sendiri. Saya justru meluruskan semua data-data di Bible yang dibengkokkan oleh Kristen secara berjamaah lagi. Saya penginjil jalanan. Penginjil jalanan. Berarti kamu bukan umat Islam dong. Kenapa? Penginjil Kristen. Sedangkan umat Islam aja kalau nginjilnya belum habis. Banyak ada ini. Yang perbedaan di agama Islam masih banyak. Bang, saya boleh nanya sesuatu, Bang? Ya, Bang, tanya apa? saya boleh. Kapan rencana Anda meninggalkan dunia? Terlalu cerewet Anda itu. Tuhan Yesus memanggil saya ikut. Saya tanya kembali. Apa? Kapan Tuhan kamu memanggil kamu? Apa tadi barusan? Apa? Tuhan Yesus, Tuhan memanggil saya mengikuti dia, saya ikutin dia. Sedangkan kamu, kalau Tuhan panggil kamu ikutin nggak? Yesus itu tidak pernah memanggil Kristen. Yesus memanggil muridnya Bani Israel. Ente siapa rupanya? Ente Bani Israel. Iya, saya murid. Iya, saya belajar dari dia. Murid. Di mana Anda mendaftar? Saya tadi bicara tentang ketuhanan. Untuk menjadi murid Yesus itu harus tamat melakukan hukum Taurat.
Siapa bilang gitu? Yesus yang mengatakan itu. Enggak dong. Matius 19 nomor 16 nomor 17. Baca Google dia ini, Pak. Syarat menjadi murid Yesus. Syarat menjadi murid Yesus itu dengan hidup benar. Yohanes 8. Kau ya, hidup benar itu gimana? Hidup benar itu menjalankan hukum Taurat atau gimana? Bukan hanya hukum Taurat. Iya, lalu hukum Taurat dulu. Baca dulu Yohanes 8. Harus step by step. Kalau Yohanes 8 itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan untuk Karisteng. Iya, baca. Karisteng itu penumpang gelap. Baca dulu. Jadi ketika ada seorang yang datang bertemu dengan Yesus, orang ini berkata begini, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus begini, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub." Pertanyaan saya, ada nggak perintah Tuhannya Abraham Yakub agar supaya manusia menyembah Kristus? Ada nggak? Woi, lumpala. Jimmy, dibuka mic-nya Jimmy. Ayo ada Teman-teman Jimmy. yang lain boleh dijawab. Ada Kristen, silakan yang Kristen. Nah, coba tunjukkan di mana di mana. Maaf, ini saya bicara Pak Juma. Ya, saya gurunya Pak Bom. Kenapa? Kita Pak jangan lari dari konteks. Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim itu adalah roh. Jadi bangkitkan. Di mana dalilnya Elohim itu adalah roh? Tunjukkan. Yang sampai 24. Ngarang-ngarang aja bang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen. Makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini saudara, saya tanya samamu. Ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong kepada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus kayak pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar aku bicara. Dengar dulu. Iya, yang disiksa di neraka siapa? Dengar, aku terangkan. Makanya aku terangkan Pak. Siapa yang disiksa Pak? Makanya dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jeritan mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka
Dengan aku terangkan ke situ arahnya. Apa Yesus Juru Selamat itu sudah mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Tubuh jiwa rohnya. Apa? Disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiga. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa tiga-tiganya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuma rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan. Dia manusia. Begitu. Begitu saudara. Begitu. Jadi oke. Sekarang kita balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau sebaliknya? Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar Pak. Jasmaninya juga enggak? Orang melakukan dengar. Jasmaninya juga atau tidak? Jasmaninya dengar dulu. Begitu dong. Berarti yang ke surga. Berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan karena jasmani ini. Jasmani kok. Nenekmu kiper. Kami juga menjaga. Nonotmu aja tidak sunnah. Apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunnah. Jadi, kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad? Bukan hanya menjaga rohani, karena jasad ini juga akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu menganggap bahwasanya jasmani ya, kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicong. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kalaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Lari nih, kalau saja lari. Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Kenapa? Tidak salah dulu, gantian karena Anda tidak layak ditanyai. Anda tidak layak ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggungjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia itu adalah lengkapnya jasad dan rohani. Gitu, saudara. Pak Juma, aku terangkan dulu, siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga, sebelum ke surga siapa yang ke alam maut. Saya simpulkan dulu bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertobatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga neraka. Berjumpa Pak. Kita kelar. Siapa ke surga, siapa ke neraka? Itu yang Anda bahas. Ya, oke. Makasih saudaraku Al-Kafir. Yang ke surga itu adalah
menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih manusia daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi dengar, ketika sabar. Dengar, dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda mengutamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lakukan? Ketika misalnya diharamkan babi, saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu. Ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di Imamat 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Dengar, Pak, dengar. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak, cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Tunjuk ke saya, Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Tidak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana. Saya malu. Saya pakai data, Pak. Iya silakan. Saya Pak mengerti firman kita sharing ini. Saya bukan orang goblok. Saya berbicara Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik, kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Karena kamu semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus. Pelan-pelan diterangkan. Pelan-pelan dulu diterangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu juga apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang, Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Tidak ada. Dengar, Pak, dengar. Segala tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul pertanyaan. Ini yang diilhamkan Tuhan adalah baik untuk mendidik dan mengajar. Saya tahu kalau itu. Sekarang pertanyaan saya, Galatia 3 ini apakah firman Tuhannya Yahudi, apakah sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus botak cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki perempuan. Firman Tuhan itu jauh
sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil inilah yang sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil inilah penyesat. Dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di dalil Galatia 3 nomor 28 itu di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri, Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang dia gunakan. Tapi tidak ada kedatangan manusia sama sekarang sejenis, begini. Oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain konteksnya. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28 dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya. Video begini saya juga bisa. Saudara, Anda mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda orang Yahudi? Karena Yesus kalau mengatakan cuma video-video begini bisa diedit, saya juga tidak ada lagi Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada lagi perempuan. Semuanya satu dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bolehkah kamu yang bukan Yahudi mengaku Yahudi? Boleh. Bolehkah kamu yang laki-laki yang bukan perempuan mengaku perempuan? Boleh, paman. Tapi pakai ludah. Kalau cuma video-video begini saya bisa edit juga. Mana akunnya Bang Zuma? Terpental kali. Ini Bang Zuma. Kepental kali ya? Maksudnya Pak Juma, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Batak, orang Karo, orang Manado, sama Tuhan. Yesus dalam yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi berdasarkan dalil itu. Saudara yang bukan Yunani boleh mengaku Yunani oleh karena dalil itu. Saudara yang laki-laki boleh mengaku perempuan oleh dalil itu. Betul atau tidak? Kalau pendeta yang bilang ya bisa dipertimbangkan, tapi kalau Zuma yang bilang itu penyesat. Begitu. Makanya tunggu Bang, pakai ludah dulu Bang ya, pakai ludah Bang, pakai ludah. Ya Bang ya. Ini dalil. Makanya saya katakan jangan kau sentuh dalil itu tadi, ku permalukan nanti kamu. Anda mau, bukalah aibnya. Inilah dalil yang dipakai oleh pastor pendeta mengkawinkan aki sama aki, ewe sama ewe. Karena tak ada lagi pembeda antara aki sama perempuan. Tidak ada lagi pembeda. Jadi ente mau ngaku jadi perempuan boleh, ente mau menjadi laki-laki juga boleh. Sama ketika Anda bukan Yahudi mengaku Yahudi. Sama, bukan menjadi kelamin, bukan gitu. Ya memang bukan, tetapi kamu mengimani diri kamu itu boleh mengaku Yahudi. Benar nggak kamu boleh mengaku Yahudi? Makanya kasih aku kesempatan Pak Juma yang kukasihi untuk. Oke, silakan. Nah, begini maksudnya. Silakan. Jadi, kenapa Anda mengaku Yahudi padahal Anda bukan darah Yahudi? Jawab. Makanya aku terangkan. Ya, silakan. Kamu telah mengenakan Kristus. Untuk mengenakan Kristus harus dibaptis. Tidak ada lagi laki, tidak ada lagi perempuan. Kalau sudah dibaptis, nggak ada lagi Yahudi, nggak ada lagi Yunani. Jadi potong dulu Pak Juma. Jadi kalau sudah dibaptis tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani. Semua dulu kan yang kakek Yahudi. Dengar dulu Pak Juma. Dan tidak ada perbedaan laki dan perempuan, betul? Dengan bisa terangkan dulu. Maksudnya mau laki-laki pun mau perempuan berarti bukan berubah kelamin. Mau perempuan tapi nggak ada bedanya. Orang kaya, tapi iya tak ada bedanya. Kulit hitam rambut keriting. Tidak ada bedanya. Sama di hadapan Yesus Kristus. Tidak ada bedanya kan? Nah, berarti di hadapan Yesus semua sama Yesus. Berarti di hadapan berarti di hadapan Yesus Kristus kalau
Bising kali. Kenapa? Sikenalnya Bang Juma itu, sikenal dia Bang Juma. Siap. Dia kan di luar kota. Oke, silakan Bang Zuma lanjut kembali. Laki-laki yang kau gauli di hadapan Kristus itu sama aja laki-laki atau perempuan, betul? Nggak ada lagi perbedaan kan? Jadi laki-lakinya itu mendesah dengan gelombang yang berat, maksudnya itu juga bisa. Kalau sudah baptis dalam nama Yesus Kristus, sudah menjadi manusia baru yang dari gitu surga, siapa saja pun dia, mau orang Muslim, mau orang Cina, mau orang Barat, kalau sudah dibaptis dalam nama Yesus Kristus, semua sudah sama di hadapan Kristus. Semua sudah menjadi laki anak-anak perempuan itu. sama. Laki perempuan sama. Gitu dong. Iya, maksudnya bukan laki-laki yang berbeda, bukan. Semua disamakan. Jadi kalau saudara menggauli sesama jenis, sama aja itu perempuan. Kok lari ke sana ceritanya? Jadi Bang Zuma ini latihannya ya. Bang Zuma latihannya di dunia ini ya. Kayak gini ya. Saya kan udah bilang ya. Bukan di dunia aja, Dek. Bukan di surga aja. Di dunia memang boleh. Dalil ini yang mengatakan itu, mereka yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Sah. Dan itu bukan dosa. Bukan. Dengar dulu Pak, kenapa sah? Karena kita mereka yang laki-laki boleh mengaku perempuan dan itu bukan dosa, sah berdasarkan dalil itu. Oke, masih mau kau datang besok? Merasa. Pandi, sini kau dulu nak, sini kau Pandi. Lihat dengar kita tenu dulu. Mau kau rasakan menjadi perempuan nak? Mau kau? Gak mau. Masuk ke Kristen. Pandi, Handi, lo ku main Handi, lo pada aku ya lo tante lo kena bisiki ke tante mu Handi, lo ku main bicara sama saya ini. Handi, apakah kau mau jadi poluan anakku? Datang ke sini sama tante. Handi, sini kok nak, mendaftar ke poluan nak, sama saja. Kalau mau ku mendaftar poluan masuk mau ke di Kristen, karena laki perempuan sama jadi saja di Kristen. Dalilnya ada. Galatia 3 nomor 28. Yang bukan Yahudi mengaku Yahudi sah dan tidak berdosa. Yang bukan perempuan mengaku perempuan juga sah dan tidak berdosa. Itulah yang dipakai oleh otoritas gereja mengkawinkan Kristen laki sama laki. Makanya ada orang bilang jangan sampai Kristen mayoritas di Indonesia. Karena kapan Kristen mayoritas di Indonesia? Galatia 3 nomor 28 akan berlaku. Hahaha dan hihihi akan nikah. Gitu. Sama saya ngambek. Berarti kan enggak kena gigiwan kembali. Enggak ada cerita. Pokoknya enggak ada kembali. Uruskan dulu. Mereka nanti ini Bang Dinda Handi. Bapak jumpai Bang lari. Matikan mic saya. Pandi nanti mereka di neraka dipanggil naik. Dipanggil. Jimmy. Ya. Hadapkan Pak Juma. Iya Paman. Gerak. Jadi Jimmy hadap kanan si Jimmy. Nungging si Jimmy. Di belakang Jimmy jarak 5 meter itu malaikat berdiri pegang linggis yang membara kan. Nah, hitungan ketiga tancapkan linggisnya. Begitu 1, 2, 3 Jimmy langsung berdiri. Hep malaikat, stop dulu malaikat, stop malaikat, stop. Ada apa Jimmy? Ada apa? Tunggu pakai ludah dulu Jim, pakai ludah. Habis ditaruh ludah, habis itu ditabrak sama malaikat pakai linggis. Kenapa? Karena dalil ini kawan. Udah ku bilang jangan kau coba-coba bawa Galatia 3. Kau bawa Galatia 3. Gak bisa pahammu, nalarmu Pak ya. Sekarang saya tanya, kalau gitu, kenapa kau mengatakan dirimu adalah Yahudi sementara kau bukan darah Yahudi? Kenapa? Udah aku terangkan, gitu kan enak. Makanya kasih berbicara Pak. Iya silakan. Syarat untuk menjadi orang Yahudi harus menjadi anak Abraham. Berarti syarat untuk menjadi laki-laki harus menjadi anak Abraham. Bagi perempuan yang mau jadi laki-laki jadi anak Abraham. Bagi laki-laki menjadi perempuan jadi anak Abraham. Betul? Janganlah perempuan untuk menjadi orang Yahudi syaratnya harus menjadi keturunan Abraham. Nah, sekarang syarat untuk menjadi anak Yahudi harus menerima Yesus Kristus kan? Iya. Nah, sekarang laki-laki yang ingin menjadi perempuan harus menjadi anak Yesus Kristus kan? Jangan lari ke situ. Ini lah itu dalilnya begitu.
Gimana ceritanya? Apa itu? Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, Maksudnya tidak sama. ada laki-laki. Dengar dulu Pak, dengar dulu. Dulu Tidak kan ada yang laki-laki hanya orang atau Lewi. perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalian satu, mau perempuan mau laki-laki satu. Jadi kalau kamu pingin ya sesama mau kayak sama kan satu itu generasi. Dona. Jaringan lagi. Iya. Dona. Jika lagi juga kembali. Kena tai, ulang lagi. Halo? saudara bukan Kita Yahudi bicara, ngaku Pak. Yahudi boleh. Berarti saudara bukan perempuan bisa ngaku perempuan boleh. Itu dalil. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksud Anda? Bukan langsung. Lalu apa? Bukan Apa langsung maksud berobat Anda? anak kelamin. Apa Itu maksud sudah Anda mengaku? kali. Apa Ya, maksud ini Anda mengaku guru. Yahudi? Guru apa? Sementara Anda bukan Yahudi. Maksud apa? Maksudnya apa? Anda bukan Yahudi ngaku Yahudi. Kali sama maksudnya? Pak Juma ini bicara ya. Loh, saya berdasarkan dalil, Bung. Ya tadi. Dengar saya berbicara dulu. Maksudnya untuk menjadi orang Yahudi harus dibaptis dalam Yesus Kristus. Jadi Nah. semua yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Nah. Maksudnya bukan laki-laki jadi rokan anak kelamin. Terus anak kelaminnya yang lonceng jadi apa? Bukan gitu. Nggak bisa begitu dong. Sekarang pertanyaan saya, Yahudi beneran, yang darah beneran, Yahudi, ada jenis kelamin laki perempuan nggak? Tadi Ada kita nggak? bicara Pak, Ada jangan nggak? ada konteks. Ada. Tadi kita Ada bicara laki kalau perempuan. sudah dibaptis Nah, itu sekarang- sudah menjadi warga negara sorga. Iya, Jadi dengar, keturunan dengar. Abraham Dengar, semua warga saudara. negara sorga. Oke, Jadi kalau dengarkan. Giliran saya. Ketika Anda bukan orang Yahudi, di situ ada tembok pemisah antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Laki-laki dan perempuan ada tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini hancur lebur ketika Anda dibaptis dalam nama Kristus, betul? itu kan kata Bapak itu kan. Loh, Tepuk tangan kalau saya yang uduk tangan. gimana ceritanya ini? Saudara-saudara, yang bukan Yahudi boleh mengaku Yahudi. Yang bukan perempuan boleh mengaku perempuan. Itu beda kok. Aduh, Iya. Dan tapi guru pahamnya kok gitu. Bukan langsung nggak ada perbedaan jauh, nggak ada hamba laki-laki perempuan. Maksudnya bukan berarti langsung kelamin, bukan gitu. Semuanya sama di hadapan Yesus Kristus. Iya, saya sudah paham. dibaptis, sudah Saya menjadi manusia ngerti. baru, lahir dari sorga. Saya sudah hidup paham, oleh Roh. saya mengerti. Tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada Saya lebih hebat paham. lebih Yahudi lebih hebat, nggak gitu. Lebih hebat Lewi, nggak gitu. Nggak Saya ada ulang lagi, di- saya dibangga-banggakan baca kesuburan dalil. di sini. Kalau sudah Saya baca- dibaptis oleh saya baca Kristus, dalil. semuanya sama. Mau Yahudi pun, mau orang Jepang pun Oke. sama semua, mau orang Oke. Batak pun, Oke. suku Karo pun Oke. sama semua. Oke. Nggak ada Oke. lebih hebat Yahudinya. Semua Sekarang- sama. Kau Sekarang kamu mengulang kata sama 6 kali. Tolong kau tunjukkan dalilnya di mana ada kata sama di dalam Galatia 3 nomor 27 sampai 29. Silakan. Silakan. Ku bilang tadi jangan mau dipermalukan, kau minta dipermalukan, malu lah kau. Silakan. saya bisa bicara Den. Ya, 6 kali kau mengatakan. Iya, silakan. Bang Juma, Iya. setelah ini saya boleh diskusi ya habis ini. Kan, Boleh. Pak Nasrani ini agamanya apa Pak? Kristen atau Nasrani? Kristen. Iya, boleh. Silakan. Ya apa, ke orang lain dia langsung, kita dimatikannya. Capek suaraku. Langsung jalan. Oh, Dinda Dito ambil alih sebentar, Dek. Bang Hadi, silakan. Saya tampung tadi rasa ingin tertawaku dari tadi kutahan. Saya ingin tertawa di pojokan. Silakan. Iya, nanti habis ini Bang Nasrani ya, sama Bang Juma. Silakan Kang Dito. Ya, Bang Jimmy. Tadi dalil-dalil yang ternyata Anda bawa justru mengarah ke gender. Tahu kan gendernya? Gender itu status
laki-laki atau perempuan. Nah, berdasarkan dari dalil itu merujuk kepada di situ tidak ada perbedaan apa itu? Baik itu Yahudi, Yunani, laki-laki, perempuan, orang merdeka. Oke, langsung aja lah kulti lagi kita masuk. Baik. Menurut Anda jemaat iblis. Oke. Di Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis itu yaitu mereka yang mengaku orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan. Coba Anda jelaskan itu. Apakah orang Yahudi yang sebenarnya bukan orang Yahudi itu adalah jemaat iblis? Silakan. Darah dan daging itu tidak masuk surga. Yang masuk surga itu sudah dibahas itu Jadi kalau macam mana Bang ini? Kalau kamu berbicara, kalau Anda berbicara bahwasanya Yahudi tidak nyambung ini, sudah tidak nyambung dia Fandi. Belum tentu masuk surga. Sudah tidak nyambung dia ini, sudah tidak nyambung. Kok nggak nyambung? Bagaimana nggak nyambung? Secara rohani, Yahudi secara apa rupanya? Dalil mana tadi yang saya kasih lihat sama Anda? Apabila dia dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, dia memiliki hak sebagai keturunan Abraham dan memiliki hak apanya dia bilang ini Tuhan. Kemana-mana. Lu kok kemana-mana? Bang, yang kita bicarakan masa laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Konteks seperti itu. Apa landasan dasarnya yang dipersatukan oleh Tuhan? Coba. Apa yang landasan kemudian Tuhan mempersatukan daging itu ada laki-laki dan istrinya? Apa ada disebutkan perempuan di situ? Gimana maksudnya? Gimana? Tuhan mempersatukan, ini Anda membahas tentang bagaimana kehidupan di surga, tidak ada kejasmanian, sementara di dunia itu tentang pernikahan. Tentang pernikahan, ini langsung ku ambil di sini. Sebab itu laki-laki, bukan di situ ya. Nih. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu ya. Betul ya. Ya betul. Markus 10 nomor 8 sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Markus 10. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini tentang nasihat perkawinan. Yang saya tanya sama Anda, apakah istrinya itu bisa hanya untuk kepada perempuan atau bisa disebut kepada laki-laki? Silakan. Apakah istrinya itu kepada perempuan? Kalau secara daging istri itu perempuan. Daging apa itu rupanya? Daging tumbuh. Kenapa yang disebutkan hanya laki-laki? Memahami konteks seperti itu pun kau nggak harus dijelaskan secara detail. Udah nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Kalau pernikahan ternyata tidak ada landasan dasar, kenapa orang Kristen tidak memiliki aturan dalam pernikahan? Mengacu kepada dalil Markus 10 tentang penyatuan daging tidak boleh dipisahkan karena Tuhan yang menginginkan. Jadi nggak ada itu pernikahan dengan syarat-syarat rukunya, nggak ada. Yang penting nempel. Tapi masalahnya nempelnya ini dengan yang berbeda jenis atau yang sama. Itu ke situ. Baca di atas itu sudah jelas. Baca, kok jangan hanya motong-motong satu-satu ayat. Sehingga keduanya apapun yang dibaca, Bang Jimmy. Kalian kok ada berapa orang sih di situ satu HP? Kayaknya banyak orangnya di situ ya? Tidak, lah kau berapa orang di situ? Enggak, kok ada berapa orang di situ? Perasaan suaramu tadi enggak begitu. Menyerah tadi rupanya yang satu ya? Berdua. Oh berdua. Jadi satu kalian berdua? Lah kau kan udah masuk angin. Makanya rendah kali nalarmu. IQ-mu berapa sih? Satu HP 2 orang kan begitu kan Bang? Iya. Nah iya makanya. Dua orang menjadi satu kan udah. Lalu? Parah kau itu.
Itulah gambarannya tadi abangku. Kalau Anda laki-laki dengan laki-laki dikumpulkan menjadi satu daging di satu HP, perempuannya yang mana bang? Dia perhatikan Galatia 3 nomor 28 kayaknya. Udah betul-betul. Bukan, ini Bebel tahu loh. Bebel tahu loh. Nanti kalau ini bahas, orang yang gini abangku, Bang Jimmy. Saya nggak suka nyebrang kamar seperti kalian sebenarnya. Ya. Jadi ini diskusi lintas agama, kenapa jadi curhat? Begini Pak. Yang dikatakan tadi bahwasanya kalian nggak layak sebenarnya membicarakan tentang Bible. Kenapa? Orang-orang yang layak untuk mengajar itu hanya orang-orang yang lahir dari surga. Masuk. Jangan begitu. Aturan di dalam cabut aja dulu, cabut jangan ada dulu. Kalau itu ini mainan saya nih kalau begini. Oke, maju Bang Andi. Iya. Pak Jimmy, kita lanjut yang tadi ya, sempat tertunda karena saya bisa nolongin tetangga melahirkan. Sebentar. Iya, juga teman saya lagi di dalam sebentar. Oh iya. Sebentar. Tertunda tadi saya bisa nolongin tetangga melahirkan. Kok bisa pula kau nolongin tetanggamu melahirkan? Kau bidan? Saya bukan bidan. Kau lihat juga lah itu batu itu ya bentuknya kayak mana ya kan? Semuanya saya laki yang melahirkan laki gitu. Kau lihat juga lah batu itu cuma bentuknya ya? Iya terserah. Jadi tadi menurut Anda Yesus itu selama di bumi belum jadi Tuhan ya Bang ya? Gimana? Yesus selama di bumi belum jadi Tuhan ya? Iya. Itu firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi manusia. Kalau saya Tuhan ulang lagi. Kalau dengar. Kalau seorang baru saya satu kata abang sudah dengar saya. Tuhan menjadi manusia, apakah itu nggak pantas? Kalau terserah lu bang, saya nggak masalah itu aneh. Kalau Tuhan saya dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun, dia bisa. Ya. Tuhan saya menjadi manusia. Itu yang saya imani. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi manusia. Iya. Jadi waktu Tuhan dengar saya. Kenapa Tuhan panjang ngomong? Saya ini belum ngomong loh. Kenapa? Karena dia mengasihi manusia itu. Iya, santai ngomongnya, Bang. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Sederhana aja bang, jangan diomongin ala cabe. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah itu aneh? Saya nggak nanya aneh apa enggak. Namanya dia Tuhan. Kalau menjadi manusia, Tuhan menjadi. Ya saya nggak larang Tuhan Anda mau menjadi apapun, saya nggak larang. Kalau manusia kalian pertuhankan, itu yang menjadi aneh. Makanya dengarkan dulu bahasa Indonesianya Pak Jimmy. Supaya kamu paham. Ya paham saya. Seorang yang luar biasa yang saya paham bahasamu. Tuhan menjadi manusia. Kamu kaji kemampuannya, hikmatnya menjadi seorang manusia. Apa sih Pak Jimmy? Itu nggak layak. Pak Jimmy bisa gantian bicara nggak? Bisa. Silakan. Ya. Tadi Anda mengatakan Tuhanmu menjadi manusia. Oke, silahkan. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada Tuhan. Silakan. Gimana, ulang sekali lagi? Waktu Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? A ada, B tidak ada. Ada. Kemakan omongannya sendiri. Kemakan omongannya kan? Pusing dia menjawab. Pusing dia. Ada. Waktu Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Ada. Yang mana yang Tuhan? Makanya. Kok jadi makanya? Kok Tuhan jadi makanya? Dengar dulu Pak, kita harus belajar dari dasar Pak, jangan lupa. Ya kan? Mulai kena dia, setruk nantinya orang berhadapi saya, setruk ya. Dengar dulu Pak, kita harus mengerti. Udah ngorok dia kayak apa itu? Kita harus mengerti keesaan Tuhan. Jawab saja itu. Tuhanmu menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Jawab. Masih ada Tuhan.
Kalau masih ada siapa yang Tuhan? Makanya dengan harus bicara, pasti terangkan kalau bisa. Nggak usah diterangkan. Katanya menjadi manusia Tuhanmu. Bisa kau menerangkannya? Nggak usah diterangkan. Orang jelas kok Tuhanmu nggak ada lagi. Jadi Tuhanmu pernah hilang 33 tahun ya. Bapak kan nggak kasih aku untuk bicara. Iya, Tuhanmu pernah hilang 33 tahun. Gimana? Tuhanmu pernah nggak ada selama 33 tahun karena dia jadi manusia, betul? Makanya Pak, kita harus mengerti tentang ketuhanannya dulu. Ya katanya Tuhan menjadi manusia. Mengerti. Itu kan konsep Bapak yang bicara seperti itu, makanya Bapak bingung. Ya, Anda sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Makanya aku terangkan dulu. Gak usah diterangkan. Orang kau udah kehabisan Tuhan. Makanya aku terangkan Pak ya. Terangkan apa? Bukan menerangkan itu, mengaburkan malah itu. Dengar aku terangkan. Paham Bapak, saya tahu Allah itu. Gak usah diterang, bukan itu. Ini dengerin topiknya. Tuhanmu menjadi manusia. Kamu sendiri yang ngomong. Waktu Tuhanmu menjadi manusia, berarti tidak ada lagi Tuhan karena dia menjadi manusia. Setuju? Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Angkat bendera putih kalau setuju. Buka celana kalau nggak setuju. Silakan. Oke, bisa gantian mungkin sama Bang Nasrani. Dari tadi beliau ini kasihan nggak ngomong-ngomong. Saya baru ekstra begitu udah stroke dia. Udahlah. Saya lagi lu. Coba sama gue bermain kata-kata lu. Stroke lu. Ya. Silakan Bang Nasrani. Selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya. Nasrani itu Bang tidak menuankan Yesus loh. Oh, bukan. Saya menggunakan kata Nasrani untuk menghindari polemik saja. Karena kan selama ini kan Kristen kan dipanggilnya oten. Nah, jadi saya kabur dia itu, kena stroke dia tuh. Iya Bang, silakan. Ya, jadi saya untuk menghindari polemik saja. Ya udah, artikan aja Nasrani itu apa? Nasrani itu ya Kristen sebenarnya. Bukan, Nasrani bukan Kristen, beda. Nasrani kan dari Nasrani dari Nazaret. Nah, itu pengikut Yesus. Baik. Saya beda. Nah, putuskan dulu Anda Kristen apa Nasrani? Kristen enggak apa-apa. Kristen gitu. Okay. Ya udah, terus. Ini sebentar saya boleh diskus sama Bang Zuma? Bisa Bang, kalau Bang Zuma monitor bisa. Dari tadi beliau minta tuh dengan Bang Zuma. Sebentar. Coba jawab dulu pertanyaan saya tadi itu Bang. Lu setuju nggak temanmu mengatakan Tuhan menjadi manusia? Tuhan menjadi manusia. Lu setuju nggak? Sebenarnya saya sudah. Jangan sebenarnya. Lu setuju apa enggak? Tuhan menjadi, tidak setuju kalau menjadi. Enggak, lu tadi temanmu barusan lu punya kupingan denger Tuhan menjadi manusia, setuju apa enggak? Makanya saya beda, Bang Andi. Bilang aja tidak setuju gitu loh. Tidak setuju dengan. Ya udah lanjut. Gitu dong, susah amat sih. Iya. Berbeda boleh, tapi gengsi jangan. Oke. Jujur ya. Nah, dengar ya. Berbeda boleh, gengsi jangan, jujur ya. Silakan. Ya. Oke. Sebelum Bang Zuma masuk, mungkin Kang Dito mau ngobrol sama Bang Nasrani. Silakan Bang Nasrani. Apa yang mau bersedia nggak sama saya nih? Ya santai aja. Sama guru mau belajar saya lihat ini, silakan. Iya. Soalnya kalau sama saya terlalu kencang, cepat orang stroke. Ya udah lanjut. Enggak. Karena saya ingin memfokuskan untuk diskusi ini masalah kematian Yesus disalib sebenarnya. Oke, kita ganti tema ya. Itu menarik Bang. Saya langsung ganti tema karena masalah kematian. Jadi temanya di sini Bang, Yesus kami tidak mati ya. Nih. Iya. Ini temanya. Oke, sama host aja dulu, sama host. Enggak apa-apa, Kang Dito aja. Kang Dito aja. Sama aja kok. Silakan. Iya, sebenarnya sama aja. Cuma kok saya pengen belajar banget sama Bang Zuma. Sama Bang Zuma. Oh iya, nanti kalau Bang Zuma sudah monitor, beliau bisa masuk. Oke, siap. Soalnya ini bener-bener nyari kebenaran dia nih. Iya, dia pengen dari tadi pengen sama Bang Zuma. Dari tadi beliau ini di sini nggak ngomong, beliau diam. Gini aja, kalau mau belajar sama Bang Zuma, tolong buang dulu doktrin, pergunakan akal sehat. Pertama nih poinnya nih. Baik, saya akan siapkan. Ini dengerin poinnya. Bedakan antara pengutus dan diutus.
bedakan antara pencipta dan ciptaan. Bedakan antara Tuhan dan makhluk. Itu dulu. Dasarnya di sini dulu kalau mau belajar sama Bang Yuma. Lanjut. Oke. Bang Andi habis makan apa? Pintar kali hari ini Bang Andi. Habis makan ini, kunci dongkrak, minumnya Red. lanjut. Iya. Sebenarnya sih saya sudah pernah kalau Bang Handi pernah ingat saya ya mungkin ya dulu. Mungkin pernah saya dibantu waktu itu. Dibantu apa Bang? Saya baru belajar bisa menggunakan TikTok waktu itu. Oh siap. Oh dibantu sama Bang Handi ya? Bang Handi. Kemudian gitu. Itu sudah lama pernah saya bahas gitu. Jadi sudah satu topik saya lewatin, ini saya mau masuk lagi topik yang lain begitu. Siap. Jadi kalau Bang Hadi pernah ingat, saya pernah masuk ke topik itu mungkin hampir lama. Tetapi karena kendala. Gue nggak dengar tadi. Topik apa? Apa? Topik apa? Topik untuk membicarakan masalah ketuhanan Yesus, Bang Hadi. Oh itu ya, silakan Bang. Iya. Jadi itu sudah satu topik yang saya punya pandangan dari teman-teman Muslim kepada kami. Apa yang sudah disampaikan itu sebenarnya harus kita pelajari gitu loh, dan kita cermatin dan kita lihat poin-poin dari Muslim ini seperti apa, sementara dari poin-poin Kristen ini seperti apa. Kemarin tuh kalau Bang Handi masih ingat, kita pernah membahas seperti itu ya. Waktu itu Bang Handi pernah bantu saya, kita membahas di melewati Bang Handi karena saya masih belum bisa TikTok. Ini kebetulan saya masih bisa belajar TikTok, makanya saya mau masuk langsung seperti itu. Ya intinya aja gini Bang ya. Ya. Kembali zero dulu. Oke. Buang dulu kepercayaan yang bertabrakan dengan akal sehat kan begitu. Baik, betul. Ya, secara manusia berakal, semua yang pernah bernapas di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Itu dulu Bang. Kalau udah setuju di sini enak jalannya kita. Betul, ciptaan Tuhan. Benar. Iya. Termasuk anaknya Maria namanya Yesus. Karena dia pernah ada di bumi bernapas kan begitu. Anaknya Maria itu ciptaan. Ya baiklah kalau begitu. Oke. Ya. Ya kalau udah begini ada aman udah Anda. Berarti kalau udah ciptaan berarti dia bukan Tuhan. Artinya dia ciptaan Tuhan. Tapi saya punya tetapinya. Ya coba pakai tetapi. Tetapi ciptaan itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan apakah boleh tinggal dan diam di dalam ciptaannya? Apa itu? Nggak dengar kecil. Kecil ya. Saya ulang. Betul manusia itu ciptaannya, tetapi apakah Tuhan boleh tinggal di dalam ciptaannya? Itu yang selalu saya ingin diskusikan. Sang pencipta alam semesta itu, kalau secara bahasa bisa ada sang pencipta dekat dengan urat leher kita. Betul. Tapi bukan Tuhan yang masuk dalam diri kita, bukan pencipta. Tapi pencipta ini menciptakan kita. Kita harus dekatkan diri sama sang pencipta. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seluruh perintahnya, menjauhi larangannya, supaya kita bertakwa dekat sama sang pencipta. Lewat mana kayak itu? Ya, lewat ajaran para nabi. Di zaman Yesus, ya zaman Yesus. Sekarang zaman Nabi Muhammad SAW gitu. Kok kayaknya nggak kena ya saya? Yes. Kalau pencipta ada di dalam kita, itu kita kan ciptaan. Tuhan itu yang menciptakan. Apakah Tuhan itu ada di dalam ciptaan? Ya nggak bisa lah. Tuhan itu nggak muat masuk ke dalam ciptaannya. Siapa bilang? Ya, Tuhan itu tidak memiliki tempat yang dia ciptakan. Bagi yang bilang sang pencipta itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kita ini manusia terbatas ruang dan waktu. Bagaimana ada mungkin Tuhan dalam diri kita? Gimana ceritanya? Tuhan memang tidak bisa, tapi firman-Nya bisa.
Ya kalau firmannya itulah tadi Al-Quran, kalau kita umat Islam itulah firmannya yang mendekatkan diri kita sama Tuhan, kan begitu. Nah makanya berbeda dengan Kristen. Terus Kristen gimana? Kristen itu firmannya itulah yang menjadi manusia, bukan manusia, bukan menjadi tinggal dan diam di dalam manusia. Gitu. Nah, kembali ke Yesus. Menurut Yesus, Anda tadi udah setuju dia ciptaan, kan begitu? Jadi ada yang menciptakan, jadi nggak usah dipersulit. Anda ini mau mempersulit diri lagi loh, masuk doktrin. Enggak. Bukan maksud doktrin. Ada di saya selalu berbicara ini berdasarkan fakta yang ada di dalam Alkitab, terutama di dalam Injil atau Bible, begitu. Karena Yesus sendiri berkata, tidak percayakah engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa? Kalau Bang Handi tadi mau menyamakan Yesus dengan dengar sebentar. Ya, silakan. Kalau Bang Hadi mau menyamakan Yesus sebagai ciptaannya dengan ciptaan yang lain, Yesus sendiri berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Artinya apa? Ketika Bapa menciptakan itu, Bapa ada di luar gitu. Mas, menurut Anda ini bahasa Yesus bilang Bapa di dalam aku. Entar dulu, ini bahasa yang Anda artikan. Enggak. Bapak dengerin dulu. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak, Anda mengartikan seperti apa? Mengartikan Bapa itu selalu bersama dengan Yesus. Yesus itu ya, kalau Yesus beda loh bersama dan masuk, beda loh. Bersama itu artinya saja. Nah, sekarang gini. Kata sama lagi. Beda loh. Jadi saya lagi yang ngomong ya. Kalau Bapak di dalam aku di dalam Bapak, maksudnya itu Yesus. Semua yang aku ajarkan, ini dengerin, bersumber dari Bapa. Semua ilmu di dalam diriku bukan atas karanganku sendiri, tapi bersumber dari Bapa yang saya ajarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang kukerjakan, apa yang kuucapkan bersumber dari Bapa, itu maksudnya. Yesus berkata juga, tidak percayakah engkau, aku berasal dari atas. Yohanes 14:28. Yohanes 8 ayat 42. Iya, apa itu? Yohanes 8 ayat 42. Terus aku datang dan keluar dari Allah. Kalau ini seorang pindah topik lagi nih anak ini. Lo enggak dong. Sekarang kalau misalnya itu kan Bang Zuma mau mengatakan bahwa Allah itu ada tinggal di dalam. Gini aja deh bro, saya nggak ada waktu. Gini aja, sederhana. Bapak dan Yesus itu beda atau sama? Bapak dan Yesus beda atau sama? Ya. Bagaimana? Beda, karena Yesus ada firman. Oke. Beda ya? Oke. Yang mana yang kau sembah, Bapak atau Yesus? Oke, ini pertanyaan Bang Hadi pernah saya dengar. Saya katakan, saya tidak pernah mencari Yesus untuk disembah, tetapi Yesus sendiri yang meminta saya untuk menyembah Dia. Saya tanya dulu, dengerin ya. Jadi katanya tadi mau ini sehat. Iya benar. Anda udah jawab, Yesus dan Bapak beda, betul? Betul. Iya. Kalau begitu saya rubah. Yang mana yang Tuhan yang sebenarnya? A. Bapak, B. Yesus. A. Bapak, B. Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan. Bapak adalah yang memiliki semuanya, sementara Yesus di dalamnya Bapak. Oke, kalau begitu saya rubah. Bapak dan Yesus beda. Yang mana yang maha kuasa? A. Bapak, B. Yesus. Yesus maha kuasa. Jadi Bapak tidak maha kuasa. Bapak berkuasa, maha kuasa. Yesus pun diberikan kuasa oleh Bapak. Yang pertanyaannya yang mana yang maha kuasa? Bapak kah atau Yesus kah? Nah, tadi salah pertanyaan Bang Hadi, bukan maha kuasa. Kalau Bang Hadi bilang maha kuasa itu Bapak. Saya tadi berkuasa nggak? Tadi saya bilang maha kuasa loh tadi pertanyaan saya. Tadi 2 kali Bang Hadi rubah. Yesus kuasa berkuasa. Dengerin. Asal rekamannya. Anda mengatakan ya Yesus dan Bapak beda. Saya persingkat pertanyaannya. Yang manakah yang maha kuasa? A. Bapak, B. Yesus. Silakan. Yang maha kuasa. Bapak dan Yesus. Jadi menurut Anda Yesus juga maha kuasa? Persis. Di dalam Injil seperti itu. Saya yakin, bisa yakin. Saya punya. Yakin. Baik, kita cek. Ya.
Tentu Yesus kan pernah ada di muka bumi ya. Betul. Betul sekali. Apakah waktu Yesus di muka bumi dia maha kuasa? Maha kuasa. Baik, maha kuasa. Apakah Yesus pernah menjadi bayi? Pernah menjadi bayi. Waktu Yesus bayi apakah dia maha kuasa? Nah, ini pertanyaan Bang Handi. Pertanyaan senjata Bang Handi. Nggak apa-apa, saya jawab. Karena Bang Handi pernah ngomong loh, S3 pun nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Jujur sebagai manusia saya pun nggak bisa menjawab. Tetapi karena saya bawa di dalam doa, akhirnya saya diberitahu. Berarti hanya angan-angan belaka dan mimpi di siang hari. Dengerin dulu, Anda tadi mengatakan Yesus itu di bumi maha kuasa. Maha kuasa. Nah, tapi Anda tidak bisa membuktikan kemahakuasaan Yesus waktu dia menjadi bayi. Gitu. Baik, sekarang saya jawab ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Bang Handi pernah dengar Yesus pernah berkata, damai sejahteraku. Di usia berapa itu? Saya tanya waktu dia bayi dulu. Dengar dulu, jangan dipotong. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang tidak bisa dunia berikan, itulah yang aku berikan. Yang kedua, Bang, pertanyaannya kok nggak dijawab? Sebentar. Dari itu kenapa lari kemana-mana gitu loh? Oh, sebentar. Sabar, sebentar, sedikit lagi. Nah, kan saya dipotong-potong terus. Damai sejahtera tadi ya, satu. Yang kedua, datanglah kepadaku semua letih, lesu, dan berbeban berat. Aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan siapa-siapa, tapi aku. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata seperti itu, berarti dia di dalam dirinya punya damai sejahtera dan kebahagiaan. Oke, gantian ya. Sebentar, sedikit. Panjang amat. Justru itu jawabannya sebenarnya. Jadi, sejak Yesus lahir sampai sekarang, dia punya damai sejahtera dan bahagia. Apa buktinya? Pertama, ketika enggak, sebentar. Pertanyaan bukan damai sejahtera yang saya tanya. Kamu ini kok salah jawab. Gantian saya lagi yang ngomong, saya nggak mendengarkan Anda. Dongeng, dengerin ya. Oke. Yang lain diam dulu. Bentar. Itulah kemahakuasaannya. Aduh, ini main keroyok ini Kristen ini. Kenapa main keroyok? Diam dulu. Ya. Tadi, terpaksa saya mundur 2 langkah. Yesus dan Bapa, Anda mengatakan maha kuasa. Kan itu dasarnya kita bicara nih. Iya. Yesus itu turun ke muka bumi ini tidak ujuk-ujuk langsung berkumis. Kan dia pernah jadi bayi, pernah umur sehari 8 hari gitu ya. Oke lah 8 hari aja deh. 1 hari deh. Iya 1 hari dah. Oke. 1 hari. Tunjukkan apa yang dikuasai Yesus kalau dia maha kuasa waktu umur 1 hari. Silakan. Oke. Jangan dipotong ya, jangan dipotong. Ya. Nanti jangan dipotong. Saya katakan tadi, Yesus pernah berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Apa yang aku berikan tidak akan pernah dunia berikan. 1. Yang kedua, semua letih lesu dan berbeban berat datanglah kepadaku. Itu siapa? Diri Yesus sendiri. Oke, baik, cukup. Sebentar, belum. Itu tadi aku ngulang. Artinya apa? Yesus ketika 1 hari, dia memancarkan dari dalam dirinya sendiri. Dia tidak perlu membuat apa-apa dengan tangannya. Itu maksud saya. Jadi, gantian ya. Dengar dulu, belum, sepotong, sebentar lagi. Ya, silakan. Jadi artinya, enggak, Bang Handi suka potong-potong. Jadi seolah-olah salah gitu loh. Tapi enggak, sebenarnya. Dengar. Jadi Bang Handi, apa buktinya? Ketika 3 orang Majus datang menyembah Yesus pada saat 1 hari dia ada di palungan. Apa yang dia rasakan? Damai sejahtera? Ya. Ketika 1 hari dia dilahirkan, apa yang dia rasakan ibunya? Damai sejahtera? Betul. Itulah maha kuasanya Yesus. Itu jawaban saya. Oke, baik. Gantian ya Bang ya. Ya. Ini tadi pertanyaan saya di umur 1 hari Anda sendiri yang minta. Itu. Saya lagi ngomong kan. Iya. Gitu. Jadi Anda tadi mengatakan Yesus itu maha kuasa. Betul. Di umur 1 hari dia maha kuasa. Perasaan saya Bang,
Yesus waktu umur 1 hari belum bisa berbicara damai sejahtera loh. Satu, yang ada omongkan itu Yesus sudah dewasa. Yesus berkata damai sejahtera itu setelah dia bisa berbicara. Lancar bicaranya dia mungkin di umur 10 sampai dewasa kan begitu. Yang saya tanya adalah, apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya maha kuasa waktu dia umur 1 hari. Jangan bicarakan dia umur 16, 17, 18. Itu ya, jadi Anda salah jawab. Sekarang tunjukkan kemahakuasaan dan apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus umur 1 hari. Kalau Anda nggak bisa menjawab pakai data, tak kasih data yang dia kuasai. Silakan. Oke. Tadi saya sudah maju, habis itu saya berkata, itulah maha kuasanya Yesus. Artinya apa? Yesus ketika umur 1 hari itu memberikan damai sejahtera dari dalam dirinya. Datanya di mana? Datanya di mana? Datanya di mana? Ibunya melihat Yesus 1 hari. Datanya di mana ibunya melihat? Di Matius. Di mana tertulis? Dicerita kisah Yesus umur 1 hari di mana tertulis? Pada saat Yesus dilahirkan ada yang menyembah tidak? Di mana Yesus ceritanya 1 hari dia berbicara, dia berkata begitu?